Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Zulkifliah Hairunisa, saya dari kelompok 3. Kami, kelompok 3, akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang dimana teorinya akan dibahas oleh Shirley Febriana, lalu ada Fatin, ada Nunik, ada Pariuni, ada Mary, dan juga ada Desta. Silahkan disimak. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau didapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia pribadi. Berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Kewajiban dasar setiap orang, dengan kata lain, kewajiban bebas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajibannya. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara. Pancasila menampakkan ideologi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan tempat hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima, mengamalkan setiap warga negara untuk yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan juga bekerja keras. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu A. Hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa-bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya. Selanjutnya ada hak mendapat pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian ada kebudayaan nasional Indonesia. Di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian yang J, perekonomian nasional. Dalam pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat yaitu sebagai berikut. 1. Perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang banyak dikuasai negara.
3. Kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Yang terakhir ada kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat yaitu sebagai berikut. 1. Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak lainnya. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai prakis sila-sila Pancasila. Prakis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun sikap positif terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang harus ditunjukkan adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang harus ditunjukkan yaitu saling mencintai sesama manusia, tanggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Sikap positif yang harus ditunjukkan yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang harus ditunjukkan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang harus ditunjukkan adalah menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. C. Kasus dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak yang mengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin perebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan terhadap peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegakkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. E.
Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. F. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Anda tentunya sering membaca slogan "Orang bijak taat pajak". Secara singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada seluruh warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi ada banyak lagi bentuk lainnya seperti taati aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dicatat oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesatuan hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak pada negara, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi dan bahkan dapat dihilangkan. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti KPK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah. Yang kelima, menyebarluaskan prinsip-prinsip kesadaran bernegara masyarakat melalui lembaga formal dan non-formal. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi, di antara lain sebagai berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Yang ketiga, KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang selalu menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, mencerminkan sosok manusia beradab. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali lagi bersama saya Farisa Zulkiflia Hairunisa. Saya akan membahas suatu kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus yang akan saya bahas di sini adalah kasus tragedi Talang Sari. Untuk pertanyaan pertama, apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM? Iya. Karena apa? Karena di kasus tersebut ada 130 orang yang telah terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, dan 50 orang diperlakukan secara semena-mena, lalu 46 orang yang lainnya disiksa. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana kronologi dan latar belakang kasus tersebut? Latar belakang kasus tersebut itu berawal dari menguatnya doktrin dari Presiden Soeharto tentang adanya asas Tunggal Pancasila yang dinamakan Program Pedoman Penghayatan dan Pengamatan
Pancasila P4 yang memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia. Salah satu kelompok diketuai oleh Warsidi, sehingga pada tanggal 6 Februari tahun 1989 pemerintah setempat meminta musyawarah kecamatan keterangan kepada pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan kecamatan meminta keterangan kepada Warsidi. Dalam musyawarah itu terdapat 20 orang. Nah, pada rapat itu tiba-tiba pada rapat itu Kapten Sutiman datang. Tapi pada saat Kapten Sutiman itu datang, pada musyawarah yang diadai yang berisi 20 orang itu sedang terjadi konflik. Jadi saat Kapten Sutiman datang itu dia tuh disambut dengan hujan panah, lalu perlawanan golok gitu. Karena bentrokan tersebut, Kapten Sutiman itu meninggal dunia. Nah, setelah Kapten Sutiman itu meninggal, ini Komandan Korem Danrem 043 Garuda Hitam Lampung ke Kolonel AM Hendro Priyono mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi. Dan setelah itu terjadilah konflik besar di Lampung dan membunuh banyak warga dan juga memakan banyak korban. Di manakah TKP? TKP tersebut terdapat di Dusun Talangsari 3, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Sebelumnya Kabupaten Lampung Tengah. Pertanyaan nomor 4. Kapan terjadinya kasus tersebut? Kasus tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 1989. Pertanyaan nomor 5. Siapa korban dan pelaku? Pelakunya adalah pemerintah sipil, lalu Komandan Korem Kolonel AM Hendro Priyono, yang korbannya adalah warga Talangsari, lalu kelompok Warsidi, dan juga Kapten Sutiman. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana kejadian proses hukum kasus tersebut? Nah, pada proses hukum kasus tersebut pada tanggal 20 Februari 2019, terjadi deklarasi damai oleh tim terpadu penanganan pelanggaran HAM dan kasus tersebut dianggap sudah selesai oleh pemerintah dengan kompensasi pembangunan jalan dan fasilitas hukum di Lampung. Dengan adanya deklarasi perdamaian tersebut, maka korban Talangsari masih harus memperoleh haknya atas keadilan dan kebenaran dari negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.